Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Lawu berdiri kokoh di 3 kabupaten dan jadi pemisah antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. 3 kabupaten tersebut meliputi Karanganyar Jawa Tengah, Magetan dan Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Gunung dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini selalu dikaitkan dengan mistis. Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Di Balik Fakta. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Gunung Lawu dahulunya bernama Wukir Mahendra dan berjuluk Gunung 1001 Kisah. Gunung ini juga dijuluki pakunya Pulau Jawa. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya, dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di Tanah Jawa. Konon Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa, dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegaran. Dulu puncak Gunung Lawu legendanya ditempati oleh Raja Majapahit Brawijaya yang bertapa. Dan hingga saat ini dipercaya masih berada di Gunung Lawu jasad dan rohnya. Pada akhir kerajaan Majapahit tahun 1400 Masehi, saat masa pemerintahan Sinuwun Buminata Brawijaya ingkang jumeneng kaping 5 pamungkas, Raja Brawijaya punya 2 istri yang terkenal ialah Dara Petak, putri dari daratan Tiongkok, dan Dara Jingga. Dari istri Dara Petak lahir seorang putra bernama Raden Patah, dan dari Dara Jingga lahir Pangeran Katong. Raden Patah setelah dewasa memeluk agama Islam dan berbeda dengan ayahnya yang beragama Buddha. Bersamaan dengan pudarnya kerajaan Majapahit, Raden Patah mendirikan kerajaan Demak yang pusatnya berada di Glagahwangi, Kabupaten Jepara. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya bersemedi, dan beliau mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa kerajaan Majapahit akan meredup, dan cahaya beralih ke kerajaan anaknya, yakni kerajaan Demak. Sesaat itu pula Prabu Brawijaya meninggalkan kerajaan Majapahit, menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. Pada akhirnya Brawijaya naik ke puncak Gunung Lawu, dan sebelum sampai di puncak, dirinya bertemu dengan 2 kepala dusun yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sebagai abdi dalam yang setia, 2 orang itu pun tak tega membiarkan rajanya begitu saja. Mereka pun pergi bersama ke puncak Hargodalam. Saat itu Prabu Brawijaya mundur meninggalkan dunia ramai, dan Dipa Menggala karena kesetiaannya diangkat menjadi penguasa Gunung Lawu, dan membawahi semua makhluk gaib. Kepala Wangsa Menggala juga diangkat sebagai patinya dengan gelar Kiai Jalak. Sabdopalon pun pamit berpisah untuk naik ke Hargodumilah dan meninggalkan Prabu Brawijaya. Sang Prabu bertapa di Hargodalam dan Sabdopalon bertapa di Hargodumilah. Tinggallah Prabu Brawijaya atau disebut Sunan Lawu sang penguasa gunung, dan Kiai Jalak di puncak Gunung Lawu. Karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi makhluk gaib, yang hingga kini masih setia melaksanakan tugas sesuai amanat Prabu Brawijaya. Setiap orang yang hendak pergi ke puncaknya, harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan itu dilanggar, si pelaku diyakini bakal bernasib naas. Tempat-tempat lain yang diyakini misterius oleh penduduk setempat yakni Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, Repat Kepanasan atau Cakra Surya, dan Pringgodani. Kehadiran pasar setan di Gunung Lawu menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara bising, seperti berada di pasar. Bahkan tidak jarang terdengar orang-orang yang menawarkan dagangan saat melakukan pendakian. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, apabila Anda mendengar suara bising di atas Gunung Lawu, sebaiknya melempar uang kecil di tempat itu kemudian mengambil batu, seolah-olah sedang berbelanja. Misteri yang lainnya yaitu terdapat jelmaan burung jalak. Tidak semua pendaki dapat melihat wujud burung jalak berwarna putih gading ini. Burung jalak ini hanya akan menampakkan wujudnya kepada pendaki yang memiliki niat baik. Selain itu burung jalak gading ini dipercaya akan memberikan petunjuk jalan bagi pendaki untuk menuju puncak Gunung Lawu. Sebaliknya, burung jalak gading ini tidak akan merestui pendakian seseorang yang memiliki niat buruk. Alhasil, orang tersebut tidak akan menemukan jalan menemukan puncak dan tersesat. Siapapun yang mengunjungi Gunung Lawu
kemudian dapat menemukan penampakan kupu-kupu hitam dengan sayap berwarna biru. Itu berarti ia disambut baik oleh para makhluk di Gunung Lawu. Konon jika seseorang berhasil melihat kupu-kupu tersebut, maka akan mendapatkan keberkahan setelah pulang dari Gunung Lawu. Namun, jika kupu-kupu itu diganggu, seseorang akan mengalami kesialan dalam waktu dekat. Misteri yang terakhir, yaitu rupanya di Gunung Lawu ini mitos larangan memakai baju hijau juga berlaku. Mitosnya warna hijau ini merupakan warna pakaian Ratu Pantai Selatan, yang tidak boleh sembarangan dipakai orang. Dan itulah misteri Gunung Lawu yang beredar saat ini. Sahabat semua, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.